Jangan memaki gelap bercahaya di malam hari. Pantai membenci gelap. Kilau bintang di malam hari. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci, agama, kepercayaan yang kita yakini. Tentu upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 2014 kami mengawali hikmatokrasi. Yang sebelumnya kami menulis di 2009 tentang hikmatologi. Dan kami sampaikan perdana hikmatologi itu di Radio Mitra Adisuara, Mas FM, Jalan Cipto 16, Kota Malang. Ketika itu yang cukup panjang dengan host yang sangat piawai cerdas, Ananda, yang sekarang sudah menjadi bapak 2 anak, Angki Pratama Putra, sarjana sosial. Nah, apa yang menarik ketika kita berbicara tentang demokrasi? Selalu menarik, tentu saja. Karena ketika dihadapkan pada moral, maka apa yang ditulis oleh Dr. Jainuddin Maliki di tahun 1999, awal reformasi, dengan karyanya Penaklukan Negara Atas Rakyat, sampai hari ini masih terbukti. Kebijakan-kebijakan yang ditorehkan sebelum era Sang Jenderal Prabowo Subianto sampai hari ini masih diberlakukan. Mengapa? Karena memang kebijakan itu tidak pernah mandek, tidak pernah berhenti. Tapi kebijakan itu terus berlangsung, apalagi belum ada kebijakan publik yang menghentikannya atau mencabut kebijakan itu, atau memang kebijakan itu tidak berlaku lagi. Karena itulah apa yang dikatakan oleh Jainuddin Maliki bahwa elit, ya, di buku ini di halaman 152, elit memiliki kekuasaan sekaligus memiliki privilege atau keistimewaan. Dan kita ketahui bahwa elit yang paling berkuasa untuk menentukan arah kebijakan sebelum kebijakan itu dibuat adalah elit yang berada di dunia politik massa, lebih tepatnya partai politik massa. Sehingga apa yang dikatakan oleh Jainuddin Maliki bahwa politikus busuk ini ya, gayung bersambut
dari hasil wawancara kami, meskipun informan yang kami wawancara itu sama sekali tidak mengenal dengan karya-karya Jainuddin Maliki. Ketika berbicara moral, maka informan yang beragama Katolik dan informan yang beragama Protestan juga tokoh Islam, tokoh Katolik, ya. Seolah walaupun tidak semeja itu, benar-benar mendapatkan pencerahan hikmat dari Allah Tuhan Yang Maha Esa dalam satu kesamaan. Bahwa ini bahasa asli dari informan kami, pemilihan umum yang dilakukan di Indonesia, pertalian dengan legislatif maupun eksekutif, tidak bermoral. Kami bertanya, mengapa Anda sampai pada kesimpulan seperti itu? Beliau mengatakan bahwa tentu saja, dari yang Protestan mengatakan, karena pemilu dilakukan tidak fair, tidak bermartabat. Yang Katolik mengatakan sama sekali tidak bermoral, karena rakyat dibeli dengan uang, rakyat dibeli dengan sembako untuk menumpuk suaranya. Tokoh muda Islam, ya, dalam nada yang hampir sama mengatakan, money politik itu sudah biasa. Bahkan yang cukup mengagetkan, kalau ada putaran kedua, kami rakyat ini lebih senang. Karena memang dasarnya tokoh-tokoh yang ada di partai itu, yang diminta cuma satu, yakni meraih kemenangan dan menduduki jabatan. Hanya itu. Karena itu, kami dengan bangga mengatakan, dengan sejumlah kelompok yang ada dalam koordinasi kami, menunggu sembako dan menunggu amplop. Realistis dan pragmatisme. Karena biasanya, lanjutnya, setelah pemilu kada, setelah pemilu legislatif dan presiden, kami ditinggalkan dan mereka seolah betul-betul tidak kenal kami. Ini yang disampaikan oleh para informan. Kalau kita meminjam bahasa ilmu politik, maka partai politik yang niscaya memberikan sosialisasi politik atau memberikan pendidikan politik, ketika kami menanyakan pada informan, serentak itu dalam waktu yang tidak sama, kemudian serentak dalam pengertian kami mempatkan jawabannya bahwa tidak ada sosialisasi politik, tidak ada pendidikan moral, apalagi jika dikaitkan dengan Pancasila, tidak ada sama sekali. Ini kata mereka, ya.
Dan memang di dalam realitas, ya, setelah kami reduksi ya, dalam agenda penelitian kualitatif, memang sepanjang hampir 5 tahun kita tidak pernah mendapati sosialisasi politik dari tokoh-tokoh partai massa itu. Kami sebut partai massa karena memang keanggotaan dari partai itu sebagian besar adalah massa, temporer. Keanggotaan tentu dalam tanda petik. Artinya bahwa menjelang pemilu tingkat nasional dan menjelang pemilu daerah, baru diadakan pendataan oleh para aktivis yang mendukung calon-calon tertentu. Dikumpulkan KTP-KTP itu. Dan KTP itu seringkali acap kali dipakai untuk mengklaim keberadaan popularitas diri dari calon-calon itu. Kemudian diolah oleh para aktivis survei dan mencuatlah nama-nama tertentu, tentu saja berdasarkan survei yang kita tidak tahu validitasnya. Kalau kita anggap semuanya valid, ya tentu saja untuk menggembirakan mereka. Tetapi dalam kenyataan real, contoh kasus di Malang, kota Malang tepatnya, yang kemarin diunggulkan pasangan itu menjadi tidak unggul di dalam perolehan suara. Dan ini membuktikan bahwa survei betapapun adalah keamat sementaraan yang diperoleh oleh pelaku-pelaku pemilu kada. Lagi-lagi, ketika kita berbicara pemilihan umum yang dikait kelindankan dengan moral, yang mengemuka justru adalah mental. Jadi moral itu jauh tertinggal dari mental. Dan ini nampaknya keberhasilan dari penguasa, ya. Karena revolusi mental itu dicanangkan dengan bagus, gitu ya. Hanya sayang, ya, boleh jadi maksudnya revolusi mental itu mental yang konstruktif, yang bagus, gitu ya, berdasar Pancasila. Tetapi dalam praktek ideologis, dalam praktek politik, maka yang terjadi justru sebaliknya. Jadi mental berani melakukan sesuatu itu justru merusak ikatan komunalitas masyarakat secara sosiologis. Jadi masyarakat sekali lagi dijadikan massa porak-poranda, ya, memilih dan mengunggulkan calon tertentu sembari tidak menguatkan calon yang lain. Karena ada juga dalam bahasa terbatas yang benar-benar menistakan calon yang lain. Inilah kehidupan demokrasi. Tidak saja Indonesia, tapi inilah kehidupan demokrasi yang melanda dunia. Kami masih sepakat dengan Plato dalam karyanya Republik bahwa demokrasi sama buruknya dengan oligarki.
Karena itu kami mengatakan dalam serial yang lalu bahwa kita sulit, bahkan kalau kami, menurut hemat kami, tidak menemukan akar dari Pancasila. Jadi demokrasi itu dipaksakan dengan cara apapun, tidak memiliki benih di dalam dasar negara ideologi bangsa. Karena itulah beralasan, ini untuk kesekian kalinya kami sampaikan, ketika Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia, Bung Karno mengatakan kita tidak meniru demokrasi barat maupun demokrasi manapun, tapi kita memiliki ciri tersendiri. Dan kami tentu saja tidak menganggap bahwa pernyataan Soekarno itu salah. Demikian juga sampai dengan tokoh-tokoh hari ini yang getol membela demokrasi, tidak salah, tidak ada yang salah. Tetapi kami menawarkan bahwa apa yang dilakukan di dalam persiapan Indonesia merdeka, dasar apa yang ingin dibangun, maka pada saat proses pembangunan dasar negara itu, atau pada saat proses perumusan dasar negara itu, kental dengan warna hikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena itulah, kalau di dalam naskah persiapan Undang-Undang Dasar 1945, 3 jilid yang ditulis oleh Profesor Mr. Muhammad Yamin, ada buku yang merah hati itu, ya, maka syarat hikmah, musyawarah betul-betul sangat mewarnai persidangan BPUPK, sehingga sampai pada keputusan final bukan hasil pemikiran Soekarno sendiri, tetapi hasil pemikiran 262 pemikir yang dirumuskan oleh 8 dan 9 tokoh nasional Indonesia ketika itu. Itulah yang kami sebut teladan politik dalam berbangsa dan bernegara. Karena itulah kami akhiri dengan data yang kami sajikan dalam karya sastra Sabdena serba 7 yang kami anggap bermakna. Yang ke-18.909, teladan yang ke-7. Bangsa Indonesia niscaya bangga dengan pendiri negara. Tokoh nasional Bhinneka berproses menjadi Tunggal Ika. Semua primordialitas dilebur padukan di dalam satu Indonesia. Boleh jadi mengikuti pola piagam Madinah bernegara, pluralitas suku bangsa, kepercayaan, dan ragam agama. Diikat bangsa negara dengan dasar negara Pancasila. Diikat bangsa negara dengan ideologi bangsa Pancasila. Kampung Selaket Hadiningrat, pukul 18:15 sampai dengan 18:18. Kampung Selaket Hadiningrat, Kota Malang, tanggal 10 Desember 2024. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekeliruan, kesalahan. Tidak ada maksud lain kecuali kita terus-menerus berupaya menyatu padukan, mengkait kelindankan, meleburkan nilai-nilai religiusitas, nilai-nilai kepercayaan, nilai-nilai wisdom, politik
dalam membangun, meningkatkan keluarga besar bangsa Indonesia dalam Ikatan Dasar Negara Ideologi Bangsa Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih. Semoga Tuhan senantiasa memberkahi kita. Barakallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek